Melihat istrinya ditarik keluar, Mas Haikal langsung menyusul mereka. Tidak lama kemudian, Adi kembali dengan seulas senyum manis. "Maaf, dokter, insiden tadi mengganggu konsentrasi dokter. Bagaimana keadaan Safa?" ujar Adi seraya menghampiri Safa. "Tidak apa-apa, Pak. Keadaan Safa sudah lebih baik. Demamnya pun sudah turun. Hanya saja masih sedikit lemas karena dehidrasi." Adi menganggukkan kepala, tanda mengerti. Dokter keluar dari ruangan Safa dan tinggallah kami bertiga di sini. Aku memberikan obat untuk Safa, sedangkan Adi duduk di sofa. "Di, apa yang kamu lakukan pada Amirah barusan?" tanyaku. "Tidak aku apa-apakan, hanya membawa dia sedikit menjauh dari kamar ini." Reaksi suaminya. Aku kembali bertanya, sedikit emosi, tapi dia tidak berani berbuat apa-apa. "Sudahlah, ngapain kamu nanya orang yang udah buat onar? Kalau udah kasih obat buat Safa, mendingan kamu makan. Ini ada makanan, tapi belum tersentuh kayaknya." Aku melihat ke arah Adi yang membuka rantang bekal, hanya menciumnya, lalu menutupnya kembali. Tadi sempat mau makan, tapi keburu Mas Haikal datang. Dilanjut dokter, terus sekarang ada Adi. Padahal perut sudah protes minta diisi. Sebenarnya tidak apa-apa juga makan depan dia. Tapi entah kenapa sekarang jadi ada rasa malu. Mungkin karena dia bukan lagi bawahanku. Ada sedikit rasa canggung jika berada dalam satu ruangan dengannya. Peyut mama bunyi. Masa sih?" ujarku gelagapan. Menanggapi ucapan Safa, putriku itu mengangguk sambil mengusap kening, menyingkirkan anak rambut. Di sana, seorang pria sibuk membuka rantang bekal, lalu membawanya ke ranjang Safa. "Makan dulu, atau mau aku suapin?" tawar Adi. "Enggak, sini, aku bisa makan sendiri," ujarku mengambil alih nasi dari tangan Adi. Aku membawa makanan itu kembali ke sofa, sedangkan Adi menemani Safa mengobrol yang sesekali diselingi tawa dari putriku itu. Semua Safa bicarakan kepada Adi, dari mulai dia datang hingga kedatangan ayahnya tadi. "Kok dia bisa tahu Safa di sini? Kamu yang meneleponnya?" Aku mendongak melihat pada Adi yang juga tengah menatapku. "Itu artinya pertanyaan itu untukku?" "Tidak, kebetulan semalam aku bertemu dengan dia yang sedang menemani istrinya." "Istrinya sakit apa?" tanya Adi. "Habis operasi pengangkatan rahim." "Hah? Serius?" Aku hanya mengangguk karena mulut yang penuh dengan nasi. "Bahaya sih ini." "Apanya yang bahaya?" tanyaku tak paham. "Enggak apa-apa, hanya ada sedikit kekhawatiran. Mungkin itu hanya perasaanku saja," ujar Adi terdengar ambigu. "Khawatir? Perasaan? Ucapan Adi membuatku bingung saja. Apa mungkin dia khawatir jika Mas Haikal minta balikan padaku? Setelah kini istrinya tidak bisa hamil. Bisa saja memang, tapi aku tidak akan mau, meskipun itu untuk kebaikan Safa." "Kamu gak kerja Di?" tanyaku, mengelap bibir dengan tisu. "Nanti agak siangan. Aku sudah bilang sama bawahanku kalau pagi ini akan menemani anakku yang tengah sakit." Aku memutar bola mata mendengar itu, sedangkan dia malah terkekeh. Beberapa saat mengobrol dengan Adi, Safa kembali terlelap. Mungkin karena pengaruh dari obat yang dia minum. Adi turun dari ranjang Safa, lalu menghampiriku dan duduk di sampingku. Aku menggeser tubuh sedikit menjauh darinya. Ada sesuatu yang tak biasa jika berdekatan dengan Adi akhir-akhir ini. "Kamu sepertinya kurang tidur, Al. Istirahat Ki, mumpung Safa juga lagi tidur." "Enggak Di, badanku lengket, belum mandi." "Ya udah, mandi dulu sana, biar Safa aku yang jaga.
suruh Adi melihat ke kamar mandi. Aku berpikir sejenak, menimbang antara iya dan tidak. Namun baru aku sadari jika tidak ada alat mandi di sini, tidak ada sabun serta handuk. Kenapa malah diam saja? Tanya Adi lagi. Tidak ada sabun dan yang lainnya, cuma ada baju ganti doang. Adi mengembuskan nafas kasar. Dia beranjak dari sofa, lalu keluar dari kamar rawat inap ini tanpa bicara. Jika aku harus menebak, mungkin dia akan pergi untuk membeli sabun mandi untukku. Perhatian sekali dia. Astaga, apa-apaan aku ini? Kenapa juga harus merasa tersanjung dengan tindakan Adi? Bukankah dia juga pernah melakukan hal yang lebih dari ini saat masih menjadi supirku, membeli pembalut misalnya? Aku tersenyum kecil mengingat hal itu. Ponselku berdering. Gegas aku mengambilnya dan melihat siapa yang menelepon. Ternyata nama Adi yang tertera di sana. Apa Adi? Tidak ada jawaban. Hanya suara-suara bising sekitar supermarket. Oh, mungkin Adi sedang berbelanja. Beberapa detik kemudian, panggilan berubah menjadi panggilan video. Masih tidak ada suara Adi, tapi memperlihatkan dua insan anak manusia yang tengah berjalan bergandengan tangan. Apa-apaan itu? Aku memperbaiki letak dudukku dengan tidak beralih sedikit pun dari ponsel. Adi, itu Kak Rindu, diam dan lihat saja, Al. Rekam kalau perlu, bisik Adi dari seberang sana. Lalu layar ponsel kembali memperlihatkan dua insan tadi. Astaga, aku tidak menyangka jika kakak iparku berselingkuh dengan orang yang kemarin dia kenalkan padaku. Di dalam video tersebut, Kak Rindu tengah berbelanja seraya bergelayut manja pada lengan pria yang tak lain adalah Damar. Sesekali tangan Damar mengusap rambut, punggung, bahkan sampai ke pinggang kakak iparku itu. Aku menutup mulut dengan sebelah tangan saat melihat Damar mencium bibir Kak Rindu singkat, yang langsung dibalas pukulan manja oleh istri dari Bang Aldi itu. Sungguh menjijikkan. Mama, Safa menggeliat seraya memanggil. Aku menyudahi panggilan itu dengan menyuruh Adi merekam keduanya. Iya sayang, aku beranjak dari sofa lalu menghampiri putriku. Mau pipis, Safa kan tadi Mama pakaikan pampers. Pipis di sini saja ya. Anakku menggeleng. Dia tidak mau dan meminta ke kamar mandi. Aku pun mengangkat tubuh kecil itu lalu membawanya ke kamar mandi. Sedikit repot karena aku melakukannya sendiri. Setelah selesai, aku kembali membawa Safa ke ranjangnya. Namun Safa enggan untuk berbaring. Dia mau duduk dan menonton kartun di televisi yang ada di kamar inap ini. Mama, Adi mana? Tanyanya mencari keberadaan pria itu. Lagi beli sabun buat mama mandi, jawabku seraya menyisir rambutnya dengan jari. Aku mengikatnya longgar agar Safa tidak kegerahan. Safa juga mau mandi mah, berenang di bak lagi. Jangan dulu ya, nanti kalau sudah sembuh, sudah bisa pulang ke rumah baru mandi. Safa mau pulang mah, mau main sepeda lagi. Safa tiba-tiba merengek, ia bahkan sampai menangis. Safa sudah jenuh berada di rumah sakit, padahal satu malam pun belum. Kebiasaan Safa yang selalu bermain dengan aktif membuat dia merasa jengkel harus terus berada di ruangan ini dengan ditemani selang infus. Saat tengah memeluk membujuk Safa, pintu kamar terbuka. Adi kembali dengan dua kantong kresek berlogokan supermarket. Hei, kenapa anak cantik nangis? Safa tidak menjawab. Dia masih menenggelamkan wajahnya di dadaku. Kenapa, Al? Kini pertanyaan Adi mengarah padaku. Pengen pulang, jenuh dia, ujarku menjawab pertanyaan Adi. Sembuh dulu Safanya, baru pulang ya anak manis.
Lihat nih, Om bawa banyak sekali mainan untuk Safa. Ada kado-kadoan, di dalamnya ada hadiah loh. Sini, kita buka bareng-bareng ya. Tangis Safa mulai mereda. Ia mengangkat kepala melihat pada Adi. Adhikara yang melihat sambutan dari Safa langsung mengeluarkan mainan dari dalam kantong lalu diletakkan ke lantai. Safa merentangkan tangan meminta Adi untuk menggendongnya. Pria itu menyambut uluran tangan Safa. Aku memindahkan tiang infus kemana anakku berada. Satu nilai plus yang Adi punya ialah dia bisa membuat tangis Safa menjadi tawa. Hal yang belum pernah dilakukan ayahnya. Lihatlah, bahkan dia rela duduk lesehan di lantai tanpa alas karpet hanya untuk menghibur putriku. Safa pun tidak lagi rewel. Ia anteng membuka kado-kado kecil untuk mengeluarkan hadiah dari dalam sana. Mandi sana, itu sabunnya, ada di situ, ujar Adi menunjuk kantong kecil yang dia letakkan di lantai. Aku mengambilnya, lalu masuk ke kamar mandi meninggalkan putriku dengan Adi. Sebenarnya ada yang mengganggu pikiranku saat ini, yaitu tentang video Kak Rindu dan Damar. Namun tidak mungkin aku akan membahasnya sekarang. Apalagi Safa tengah sensitif dan rewel. Guyuran air dingin membuat tubuhku terasa segar. Namun wajah Bang Aldi menari-nari di pelupuk mata. Dadaku berdenyut sakit ketika bayangan senyum Bang Aldi berganti dengan kemesraan Kak Rindu dengan Damar. Jadi perkenalan aku dan Damar hanya dijadikan alibi sebagai jalan untuk mereka bisa saling dekat. Seandainya aku menikah dengan Damar, itu akan menguntungkan Kak Rindu, bisa menutupi kebusukan dia, juga bisa selalu dekat dengan selingkuhannya itu. Sungguh rencana yang sempurna. Beberapa saat berada di kamar mandi, aku pun keluar dengan pakaian ganti yang lengkap. Di sana Safa masih anteng dengan mainan kecilnya. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi rengekan. Safa menikmati permainan yang Adi ciptakan. Aku harus kerja, Al. Kalau ditinggal, kira-kira nangis gak ya? Ujar Adi mengangkat dagu ke arah Safa. Enggak kayaknya. Gak apa-apa, kamu pergi saja, biar Safa aku yang atasi. Adi pun mulai bicara pelan pada Safa, agar putriku mengerti jika ia harus pergi. Beberapa saat bicara, akhirnya Safa menganggukkan kepala, tanda setuju Adi pergi. Aku mengambil peran Adi, duduk lesehan dan bermain dengan Safa. Beberapa saat kemudian, ponselku berdering. Aku mengambilnya dan mengangkat telepon dari Adi. Ah, dasar dia. Baru juga pergi sebentar, sudah menelepon lagi. Safa baik-baik saja. Dia gak rewel kok. Aku mengatakan apa yang ingin dia tanyakan. Pasti tentang Safa. Oh, syukurlah kalau Safa tidak rewel. Akan aku alihkan ke video telepon ini dan lihat tanpa bicara. Tutur Adi membuatku bingung. Panggilan pun beralih ke video dan kembali aku bisa melihat Kak Rindu dengan Damar, tadi di supermarket, sekarang di rumah sakit. Jantungku bertalu-talu melihat kedua orang itu masuk ke salah satu ruangan dokter. Ingin rasanya menelepon Bang Aldi untuk mempergoki istrinya itu. Tapi percuma. Aku tidak tahu tujuan Kak Rindu masuk ke ruangan itu untuk apa. Panggilan telepon terputus. Aku menyimpan ponsel di pangkuan, tapi dering dari sana kembali membuatku mengangkatnya. Abang sudah selesai meeting, sekarang mau ke rumah sakit jenguk Safa. Kamu mau dibawain apa, Al? Aku tertegun mendengar ucapan Bang Aldi. Akankah Bang Aldi mempergoki Kak Rindu di sini? Bersambung.